Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, atau tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini agenda berkegiatan di kebun ground bonsai, serba-serbi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan kali ini menjadi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Kali ini nanti saya akan menampilkan beberapa ini. Saya memang sengaja ya untuk bahan bonsai deretan waru ekspos akar ini. Sebelum saya lakukan panen untuk bahan dasar di bawah, sengaja kemarin untuk beberapa cabang ya saya lakukan budidaya cangkok sayang ya. Bahan-bahan kecil seperti ini nanti kita bisa jadikan bahan dasar lagi ya. Untuk sementara ini ada sekitar, kalau tidak salah sekitar 30 apa berapa untuk bahan, 30 nyampe 40. Nanti akan saya tanam keseluruhan. Nanti ke depan akan saya seleksi ya untuk bahan-bahan ini. Mungkin beberapa yang ekspos akar, tapi tentunya ini banyak sekali yang untuk bahan dasar ekspos akar, atau nanti bagaimana mengikuti untuk nanti ke depannya. Oke, dan nanti juga saya akan melakukan sedikit pelebaran dinding ground untuk bahan bonsai sancang yang kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya proses untuk program di bawah. Nah, setelah saya kerjakan di bawah beberapa luka itu kering, baru akan saya lakukan pelebaran dinding ground dan penambahan media. Dan ada satu hal lagi, ternyata untuk apapun jenis bahan bonsainya, apalagi cuaca sekarang ekstrim ya, panas, jadi memang perlu kebutuhan air. Ada beberapa bahan bonsai sancang juga di tempat saya yang saya tanam di terdekat dengan air ya, saluran air, sama yang agak sedikit jauh, sama-sama dari sejari ya, ndak ada, itu selisihnya besar batangnya sangat jauh sekali. Udah segini, yang satunya masih kecil segini. Oke, yang pertama saya mau panen dulu untuk bahan ini, mungkin untuk penanamannya besok ya. Aman ya untuk waru ya, kalau sudah kita pruning, kita celup pakai air. Untuk media tanam kokopnya kita tanam 1 minggu pun aman, yang penting taruh di tempat teduh. Oke, sementara saya mau awal dulu untuk panen beberapa bahan di sini, dan nanti mungkin akan saya setel sekalian untuk beberapa bahan dasar waru ekspos akar ini. Mungkin nanti ke depan, 1 minggu ke depan akan saya lakukan panen, saya naikkan ke pot plastik, kalau enggak ke polybag nanti ya. Ini sengaja memang saya potong agak sedikit spasinya jauh, sebenarnya dipepetkan sekalian segini enak ya, tapi di sini ada mata tunas juga kecil. Nanti masih banyak opsi ini. Untuk bahan ini akan saya rapikan dulu pakai karter, saya kasih salep kambium nanti biar aman. Ini saya salep kambiumnya pakai Kempro ya. Saya sudah lama pakai ini. Satu bahan selesai, nah ke bahan yang lainnya. Ini sudah lumayan untuk karakter akar yang terekspos ya. Pas banget ini. Juga di atas untuk budidaya cangkoknya sudah, akarnya sudah full. Nah ini seperti ini, mancang nanti masih bisa dipakai lagi ya, kita kumpulkan nanti. Untuk tampak mukanya sepertinya dari sini, tapi mata tumbuh tunas di sini tidak ada. Nanti kita bisa siasati dengan sambung sisip ya. Nah, kemarin saya pernah update untuk teknik cara sambung sisip agar berhasil ya.
Walaupun kadang bahan ID apa tertentu mudah, tapi alangkah lebih baiknya kita secara teliti, secara detail kalau kita mau lakukan sambung sisip agar nanti berhasil di saat kita mau menumbuhkan titik tunas yang tepat ya. Mungkin di sini sama di sini juga bisa, atau dua ini buang juga bisa ya. Di sini tetap akan saya potong spasinya agak sedikit panjang ya, biar ada mata tunas, titik tumbuh tunas. Nanti kalau mau dongkel, kalau saya mau sambung sisip akan saya eksekusi lebih pendek lagi. Ini sementara dulu. Oke, dua bahan masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bahan. Relatifnya untuk gerak dasar liuan akarnya berbeda-beda. Di sini untuk teman-teman bebas ya, mau berkarya sesuai dengan selera. Di sini agak sedikit beda dengan satu bahan dan satu bahan yang lainnya. Untuk pengerjaan bahan ini pernah saya update juga ya, dari proses pembongkaran dinding ground secara massal, kemudian saya tekuk lintir juga secara massal, sudah saya update. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sini akan saya lakukan kerja cepat dulu, akan saya potong agak sedikit panjang. Kalau ini cabangnya sudah kuat ya, sudah coklat, saya potong mepet. Ini juga masih banyak opsi, pakai ini aja bisa, pakai ini juga bisa, tapi untuk mukanya nanti kita lihat. Kayaknya dari sebelah sini juga enak, dari sebelah sini juga enak ya. Saya potong, rapikan. Nah, kita lihat dari sebelah sini ya, seperti apa. Ini larinya ke sana. Ini kondisi dari sebelah sini ya. Untuk tapi kalau dari sebelah sini mukanya ini lukanya lebar sekali. Nanti bisa disiasati dengan pengelusan pembesaran ini, nanti ini kambium bisa menutup dan menjadi karakter juga. Kan saya berikan satu contoh bahan dasar lagi ya, nanti terus kita ke bahan bonsai sancang yang saya kerjakan 3 hari yang lalu. Bahan ini nanti yang sancang ini bareng ya, yang saya bicarakan di depan tadi, sama-sama penanamannya bareng di lahan ground, pemupukannya bareng. Yang satu sudah lingkar batang sekian, yang satu masih sekian. Karena yang satu yang besarnya sekian itu di dekat air ya, air, padahal itu air dari kamar mandi ya, untuk mencuci, untuk mandi sembarang ya, dari kamar mandi. Air kotoran sabun itu malah. Yang satunya masih sekian, yang satunya sudah besar sekian. Putih niku bukan mboten menapa. Malah mriki mboten menapa. Genfil Singapura niku. Nek genfil Singapura kan bedane kalih ning lokal, daune ruas daune lebih rapet. Nek Singapura. Nek lokal kan daunnya tipis, terus niku akar niku. Kalau damel ekspos akar. Niku nggih proses sekitar 2 tahun. Dari sak jempol kaki. Kula proses niki kula pahati sedanten. Kula pahat-pahati. Dek kemis men mriki. Suwung. Bukan kok. Oh, kula enten mburi omah. Kula nuwun ngoten mboten apa. Lah nggih, kula enten wingking griya. Ten kebon niki pas garap-ngarepan. Bahane pun mulai anu kek. Kula pot biasane nggih. Naik anune alite nggih anu, nggih karpet tinggi semonten. Kaya ngajengan nika. Modelnya ngoten nika. Dek nika nggih ngajengan nika pun kula tanemi, terus pun panen.
Kalau sukane anyar melih kalau pindah mriki terus niku pinggir dalan niku anyar nggih sing cangkane tiyambak sedanten niki waru ngomongnya waru Kalilan dek riyen pertamane kula tumbas waru apa mediane kula mediane niki namung pasir ladu kali sekam kali pupuk kandang lah waru kan cepet nak nih Pak ya yang liarannya cepet kok. Beberapa bahan sudah saya lakukan untuk panen dan sudah saya setel untuk bahan dasarnya. Sebenarnya kemarin beberapa tanaman ini spasi jarak dinding groundnya sama dan ada beberapa bahan yang sudah keluar diambil sama temen juga. Nah, seperti di video saya sebelumnya ya pernah saya sampaikan untuk teman-teman. Memang saya ada sisakan untuk beberapa bahan yang kurang bagi saya kurang pas ya untuk bahan dasarnya mungkin seperti ini. Nah ini nanti mungkin akan saya lakukan program ulang. Seperti yang jauh di sana kurang maksimal untuk bahan dasarnya kan saya bikin nanti agak sedikit jumbo. Contohnya seperti ini ya, akan saya naikkan ke dinding ground lagi terus saya bikin dinding ground yang agak tinggi nanti dijadikan jumbo seperti ini. Ini proses juga waru Taiwan yang ini nanti berharap ke depan jadi bahan dasar yang seperti ini yang jumbo, tapi waktunya juga lumayan agak lama ya karena kita bikinnya besar. Ini proses sekitar 2,5 tahun. Ini pernah saya update ya awal tanam saya penanaman di lahan ground, proses tekuk semuanya sudah pernah saya update dan di sini saya juga mencoba untuk membuat akar gantung juga pengembangan diri. Oke, kita jeda sejenak ya karena ada teman main juga. Pak D ini dari deket rumah saya main ke rumah. Nanti kita sambung ke pelebaran dinding ground lancang yang saya lakukan proses pekerjaan 3 hari yang lalu program akar nanti seperti apa dan saya akan tampilkan nanti contoh untuk bahan dasar sancang yang penanamannya bareng ya tapi besar batangnya jauh ternyata perlu asupan air yang cukup ya untuk tak dibanding siapapun. Nah ini nanti mungkin yang saya mau lebarkan ini ya untuk bahan dasarnya. Nah, bareng ya sama ini yang karpet seperti ini pakai karung bekas pakan kucing ya, ini bareng sama yang nanti saya tampilkan yang besar batangnya udah sekian. Saya program pecah batang juga. Untuk kegiatan berikutnya ini saya mau mengganti karung bekas pakan kucing ini saya lebarkan pakai dinding karpet. Ini dinding karpetnya juga bekas bongkaran panen kemarin. Terus untuk media tanam ini juga media tanam bekas yang saya pakai tanam di ground, bongkaran saya kumpulkan. Ini saya campur sekam sama pupuk bekas kotoran sapi ini, pupuk kandang. Nah jadi seperti biasa ini memang sengaja sekitar 2 atau 3 hari yang lalu saya kerjakan, saya membuat luka pada pangkal batang di sela-sela akar nanti mengembang bengkak besar. Ini akan saya langsung eksekusi dan nanti di akhir video saya akan tampilkan untuk teman-teman contoh bahan dasar yang bareng juga ya sama ini yang di belakang saya ini yang dinding groundnya bekas karung seperti ini sama untuk penanaman awal pemupukan terus besar batangnya seberapa jauh untuk besar batangnya daripada yang ini sudah sekian nanti kita lihat di akhir video. Oke, saya langsung mau bongkar dulu untuk dinding karpet ini, saya mau lebarkan ya biar nanti cepat perkembangannya dan asupan nutrisi terpenuhi. Ini saya tidak akan banyak lakukan pengurangan akar ya, cuma membuka sedikit ruang untuk media tanam yang di bawah. Terus saya pasang dinding karpetnya
Nanti langsung saya kasih media tanam. Seperti biasa, kalau saya melakukan pelebaran dinding ground seperti ini yang sudah tanaman sudah di lahan ground, ini paling bawahnya saya kasih pupuk kandang full ya, tanpa dicampur pasir ataupun sekam. Nah, nanti untuk penutup atasnya, untuk media tanam yang sudah saya aplikasikan pupuk kandang, sekam, sama pasir ladu kali. Nah, full aman ya ini. Yang penting pupuknya yang pupuk sudah fermentasi, minimal kering lah. Kalau masih sedikit agak baru enggak apa-apa sebenarnya, tapi penyiraman airnya harus kuat ya. Sudah cukup nampaknya, air sudah mulai turun sampai ke dasar tanah, dan nampak terlihat di sini saya timbun full ya untuk media tanamnya. Dari luka bekas sayatan 3-4 hari yang lalu, aman untuk mencegah terjadinya jamur atau kebusukan karena sudah benar-benar kering. Oke, saya akan tampilkan contoh bahan yang bareng nanemnya dulu sama ini, sama yang di belakang saya. Bahan dasarnya dari kecil juga, dan tingkat pembesaran batangnya ini lebih efektif karena di musim kemarau seperti ini ya. Penanamannya saya taruh di samping got air mengalir dari kamar mandi. Nah, seperti apa, besar sekali, jauh sekali sama besar batang yang ada di depan saya ini. Di sini ya posisinya itu pipa pembuangan air dari kamar mandi. Nah, di sini saluran airnya ada nampak di sini. Nah, ini salah satu contoh bahan yang saya tanam bareng sama yang saya tampilkan tadi. Pas juga nanti ada di sebelah sana juga bareng juga, kecil-kecil. Apa saya lakukan pemupukan bahan ini pernah saya update, ini dia. Nah, nyampe sekarang teman-teman bisa hitung berapa tahun, nanti saya lampirkan videonya pas pemupukan bahan ini. Di bawah deskripsi pas pembukaan saya update videonya. Ini sudah lumayan besar, dan ternyata memang kalau musim seperti ini airnya harus kuat ya untuk penyiraman. Dan berhubung di sini di samping kanannya ada aliran air, kemarin di sini sempat saya lebarkan aliran airnya, dan ternyata akar sancangnya banyak yang lari ke sebelah kanan sini. Ini bareng penanamannya. Dulu dinding karpetnya ini juga pakai bekas karung pakan kucing seperti yang di sebelah sana. Nanti kita lihat besar batangnya seperti apa. Ini nanti rencana mau paritnya saya mau gali nyampe di sebelah sana biar air tergenang seperti ini. Nanti asupan nutrisi biar airnya tercukupi. Ini juga bareng, cuman ini untuk los pucuknya sudah saya press. Nah, kita lihat yang di sebelah sana ya, seperti apa. Ini agak sedikit terlambat juga besarannya duluan yang itu, karena dulu ini tidak sampai di sini ya airnya, cuma nyampe di belakang sini, di sebelah yang batang besar tadi. Terus ini saya perlebar nyampe di sana, dan rumputnya sudah mulai tumbuh juga. Ini sama, tapi ini belum saya proses pecah batang. Yang di sebelah sana sudah saya proses pecah batang, tinggal lakukan pelebaran dinding ground. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk aliran airnya dari kamar mandi sebelah sana ya. Hasil daripada budidaya cangkok yang saya panen di sebelah rumah Waru Ekspor Sakar, mungkin akan saya lakukan kegiatan nanti malam ya, untuk pruning daun, dan nanti tinggal lakukan penanaman di pagi harinya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu serba-serbi kegiatan di kebun ground bonsai ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi,
Semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.